はじめまして大好きな音楽へずっと考えてたことどうか聞いてほしくって伝えたいこと Halo, hai. Konnichiwa. Ni hao. Welcome to Podcast Cebaya. Podcast cerita dan budaya. Sesuai dari titlenya, buat kalian yang hadir untuk mendengarkan, siap-siap nih buat disuguhi cerita-cerita menarik soal bahasa dan budaya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu nih. Gue Anes. Dan gua Fadil. Dan gue Aca. Nah, karena di podcast kita ini, kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih bersama teman-teman yang berkecimpung di dunia bahasa dan budaya. Dan pastinya, kita akan lebih dalam mengulik cerita-cerita soal berbagai budaya dari para bintang tamu nanti. Terutama ngebahas soal bahasa dan budaya dari Jepang, Cina, dan budaya barat khususnya Inggris. Dan untuk episode kali ini, gue selaku host bersama dua host lainnya, Anes dan Fadil, akan memperkenalkan diri dulu nih. Kita mau berbagi kisah masing-masing, gimana sih rasanya menempuh pendidikan di bidang bahasa dan budaya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawabnya ini nih, bersama para host yang lain. Gue mau nanya deh, alasan kalian memilih Fakultas Bahasa dan Kebudayaan tuh apa sih? Ada nggak kisahnya kenapa kalian tuh milih itu? Terus program studi yang dijalani saat ini tuh termasuk pilihan kalian juga kan? Ada nggak sih Ada kisah dong, Kak. sebelumnya tuh kenapa sih kok kalian sekarang bisa ada di sini gitu? Oke, alasannya dulu ya. Fadil dulu deh. Iya ya, Fadil dulu dong. Jadi alasan gua nih, ya. gimana? Alasan gua milih Fakultas Bahasa dan Kebudayaan itu simpel sebenarnya. Karena kan gua ngambil dari Fakultas Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Jadi sebenarnya tuh gua lebih pengen mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Jepang. Dan yang paling buat gue tertarik itu di bidang seni musik, terutama di genre rock mereka. Oh, berarti lo tertarik sama genre rocknya Jepang nih ya? Iya dong. Mereka banyak ya berarti genre-genre gitunya, Iya banyak. kayak rock gitu. Nah, lo sendiri tuh sering dengerin gak nih? Dengerin tentunya. Apa? Salah satunya yang band terkenal mereka, mungkin orang Jepang pun semua tahu. Namanya Lark and Sheer. Lark and Sheer. Iya. Oh. Lagu favorit lo dari mereka tuh apa sih? Yang favorit sih menurut gue di Perfect Blue sih. Jadi lagunya itu nyeritakan tentang salah satu personil mereka yaitu Sakura. Dia terjerat kasus narkoba. Dan akhirnya para netizen, mungkin media-media zaman dahulu menghujat mereka, ngebanding-bandingin mereka. Lebih bagus tuh Lark and Sheer dulu dibanding yang sekarang tanpa adanya Sakura ini. Oh, tapi lagunya ini gak ya? Lagunya tuh kayak favorit lo banget gitu lah ya. Lirik-liriknya cukup frontal sih, karena yang bikin si Tetsuya yang main bassnya, bassis mereka, sekaligus ketua dari Lark and Sheer. Sounds good. Berarti ya lo udah ini banget lah ya, udah cinta banget tuh sama band itu ya. Iya, Lark and Sheer sampai kiamat mungkin. Nah, kalau Kiamat nih. Anis gimana nih ceritanya? Oke, kalau gue sendiri alasan gue tuh karena gue suka nih berbau hal yang budaya-budaya gitu nih Kak Aca. Oke, terus Jadi dulu tuh waktu gue SMA, gue selain pilihan mau ke sastra ini gue ada pilihan lain. Nah tapi akhirnya waktu memutuskan gue milih buat ke jurusan sastra Jepang di Unsada ini. terus Terutama di Jepang sendiri kan nih udah banyak nih di Indonesia yang bekerja sama nih Kak Aca, sama perusahaan-perusahaan Jepang dan Indonesia gitu. Jadi jadi membuka kesempatan lapangan pekerjaan gitu kan lebih banyak ya gitu. Memperbanyak SDM juga ya. Ya betul. Salah satunya apa sih Kak, perusahaannya yang ada di Indonesia yang terkenal? Oke, jadi salah satu perusahaan Jepang di Indonesia itu ada banyak nih Kak Aca dan Kak Fadil yang kita pakai sehari-hari nih. Perusahaan otomotif Jepang yang di Indonesia kan ada banyak yang dipakai sehari-hari. ya kayak kendaraan pribadi kita gitu lah ya. Kendaraan pribadi atau perusahaan yang mereka. ada di rumah kita tuh dari Mungkin Jepang. kendaraan gue juga dari Jepang kali ya. Iya ya, kendaraan kita malah dari sana. Jepang. Terus juga karena kita anak sastra lah ya gitu. Bilang pekerjaannya
selain di perusahaan kayak contohnya yang disebutin Anes tadi, Iya, otomotif. ya kita tuh bisa terjun ke ranah ini loh, translate kayak Iya, entrepreneur betul, gitu betul ya kan. banget. Kayak penerjemah Iya. di perusahaan dan lain-lain. Iya. Semisal ada kayak band favorit lo tadi nih datang, kita kan bisa Indonesia. nih. Oh iya, bagus tuh buat memandu dia. Iya, jadi memandu tour guide mereka mungkin kan. ya, lebih Iya, tepat ya. betul. Tour guide bisa, terus kalau misalnya mereka konser kan ada session breaknya gitu kan, kayak ada time buat ngobrol-ngobrol bareng fans. Lo bisa nih kan jadi terjemahan Iya, mereka jadi, gitu. bisa jadi kayak meet penerjemahnya. and greet ya. Ya, Cuma iya, sebenarnya di pasti backstage. tertarik Sama idolnya sendiri lewat pekerjaan kita nih ya Iya, kan. kapan lagi kan kita terjun Boleh ke ranah favorit kita gitu. Boleh. Kayaknya harus jadi tuh translator buat Harus gua. banget sih. Biar ketemu siapa? Si Laruku lah. Brand kesukaan gue. Iya betul. Pakai ilmu bahasa Jepang loh gitu. Iya, pasti dong. Nah kalau gue sendiri, gue mau jawab nih. Oh Gue juga iya, ada gimana kisah tuh, gue Kak sendiri. Aca? Awalnya tuh karena kalau Inggris, mereka tuh punya banyak banget film yang pakai bahasa Inggris kan. Dan gue tuh suka nonton gitu. Jadi menurut gue, wah keren nih kalau jadi native speaker gitu kan. Kayak ngomong kayak native speaker bahasa ibu gitu loh. Kayak keren gak sih kalian tuh lancar bahasa asing gitu kan. Apalagi kalau Inggris tuh gue lebih spesifik suka sama aksennya. Kayak motivasi gue masuk sastra Inggris tuh kayak buat itu loh. Padahal kan les pun bisa kan. Karena kan kalau udah terjun ke ranah sastra nih, yang kita tahu kan orang Inggris ngomongnya kayak gini aksennya gitu kan. Tapi setelah kita bener-bener belajar di sastra tuh kayak dikenalin gitu, bahasa Inggris tuh punya aksen apa aja sih. Kayak yang kita kenal tuh aksen Amerika kan. Pasti kalian sering denger tuh aksen itu kan. Iya, Iya gak pasti sih? dong. Paling umum gitu, banyak banget dipakai. Terus juga aksen British. Kalian tahu kan aksen Inggris yang medok? Kayak bottle of water gitu ya. Iya, Bottle of water gitu. Terus salah satunya ngomong kayak harusnya kan stand by me. Iya. iya benar. Aksen kayak gitu kan kita kan tadinya nggak tahu kan, kayak kalau kita nggak belajar banget pasti mikir kok Inggrisnya kayak gini, padahal itu emang aksen punya mereka sendiri gitu kan. Asli dari British sono. Iya, kayak terus juga ada aksen Australia lagi, tahu nggak yang kalau nyapa tuh kayak gede mate gitu, tahu nggak sih kayak di film-film gitu. Banyak di film-film Hollywood. Iya kan. Yang sengaja buat pakai aksen itu. Jadi kayak jadi tuh sastra Inggris terus juga bahasa Inggris tuh seluas itu gitu loh. Jadi nih Kak Aca, berarti kalau di perkuliahan kita belajar sastra itu jadi benar-benar mendalam itu ya, mendasar jadi belajarnya. Bener, selain karena apa ya? Selain belajar grammar juga kan orang-orang pasti mikir Inggris grammar nih. Cuma gitu-gitu aja pasti kan. Iya kan. Tapi kalau di perkuliahan kita bisa belajar yang baru-baru lagi. Apa tadi Kak Aca? Kayak ada matkul namanya tuh linguistik, semantik, iya. terus ada juga tuh kayak pragmatik. Orang-orang pasti mikir bahasa Inggris kayak les doang, les mah bisa gitu kan sih. Tapi ada banyak banget yang belum dipelajarin kalau kita di sekolah, misalnya di SMA atau di SMP ya. Iya, pas masuk kuliah tuh kayak wow, Ternyata sebanyak ternyata Di luar ekspektasi ilmunya ya, Kak? luas banget nih tentang bahasa Inggris Iya, juga. Kak. Makanya tuh gue agak bangga lah ya. Ya bangga, kita Masuk bangga. sasing tuh kan sasjep juga pasti sesusah itu kan. Di sastra Jepang sendiri juga ada linguistiknya juga loh. Iya, pasti ini kan ya, analisis omongan Analisis orang omongan, lain gitu. Suara, terus tata bahasa juga semua dirangkup di sana. Tapi menurut lo susah nggak sih sasjep tuh pas belajar linguistik tuh? Agak susah sih. Susah dong. Susah banget Linguistik ya. tuh kayak Kan mata karena kita- kuliah paling susah nggak iya. sih Kak Fadil? Kita sendiri kan juga orang Indonesia, susah dong buat belajar linguistik orang sono. Iya ya. Betul banget. Apalagi banyak-banyak kata-kata yang ini Iya. nih kayak idiom-idiom gitu. Iya, Terus bener banget. kalau linguistik tuh bareng semantik lah ya. Kita kayak belajar analisis bahasa. Terus kita kayak harus ngerti nih makna si pengucap omongannya itu kan pasti ada makna-makna tersirat gitu Iya, kan. Kita harus ngerti. Sedangkan kita bukan native Native speaker. sono, nah itu yang jadi masalah. Iya, itu kendala banget sih ya. Kendala kalau- buat Nah makanya kita masuk ke sastra. Iya, biar ngerti. Iya, Tapi benar. sulit itu. Sulit tapi seru gak sih? Seru nggak sih? Kayak misalnya nih, selain bahasa Inggris,
Dan bahasa Jepang kan kita ada satu lagi ya, Sastra sastra Mandarin. Mandarin. Nah sayangnya kita belum bisa Belum berbincang-bincang bisa nih. berbincang dengan Mandarin. Mungkin next time Iya, mungkin ya. next time ya kita. Tapi kita ada kok yang nggak jauh-jauh paling kayak kita lah ya. Cuma nanti next time kita bakal ulik lebih dalam lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Gue mau nanya nih sama Fadil, kan kita kan sesama pelajar bahasa baru nih ya. Jadi di kelas tuh teman-teman lo itu gimana sih, kayak mensupport nggak? Lo tuh belajarnya dari nol atau dari sebelumnya masuk ke kuliah tuh udah belajar? Kalau dari gue sendiri sih dulu di SMA gue pernah belajar sih. Oh, udah belajar. Lumayan, iya. Oh, jadi lo udah ada ini ya, udah ada bekal sedikit lah ya Iya, udah buat ada masuk basic kuliah. mungkin. Nah, temen lo di kelas tuh kayak gimana sih? Fadil? Kalau buat temen-temen gue ya, kalau di kelas ya, buat satu kelas itu ya mungkin ya menarik sih. Ada yang lucu, ada yang tingkahnya aneh. Terus juga dari sekian banyaknya karakteristik mereka tuh saling support. Kayak misalkan gue nggak masuk, gue ditanya kenapa gini-gini. Terus tugas lu udah belum gitu segala macem. Banyak deh. Walaupun bentukan gue juga kayak gini, tapi mereka mau saling support gue. Oh, jadi belajarnya tuh bisa bareng-bareng gitu lah ya. Misalnya Iya. belum ngerti ya diajarin, misalnya belum ngerti ya ditanyain. Misalnya lo nggak masuk juga ditanyain kenapa nggak masuk Iya. gitu. Kayak kangen banget ya gitu Iya. ya. Kangen Fadil banget nih. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi enak dong ya teman-temannya. Ya alhamdulillah juga sih punya teman-teman kayak gitu, walaupun kadang ngeselin juga. Tapi tuh kalian nih kan sama-sama sasjep nih kan, Ania sama Fadil. Iya. Pernah gak sih kayak iseng-iseng di luar jam kuliah ngobrol pakai bahasa Jepang gitu kan, kayak wah gue keren banget nih gitu. Gimana tuh? Kalau ngobrol nih ya Kaca, mungkin kayak iseng-iseng doang nih, kayak Iya. duh hari ini panas. Kayak panas apa? Bukan. Atsui. Iya Atsui. Atsui. Iya Atsui, tapi dibacanya Atsu. Wah Atsu. Oh, panas gitu ya. Panas banget hari ini gitu ya kan. Kalau misalnya AC di ruangan atas kan ada yang dingin banget tuh ya. Iya. Dingin banget, terus kita nggak pakai baju tebal, atau yang cowok-cowok tuh pada kaosan doang gitu. Suka bilang, ih dingin banget, samuy gitu. Oh, samuy. Dingin gitu, dingin banget, udah gue nggak pakai baju panjang atau gue nggak pakai baju tebal gitu ya kan. Ngeluhnya di mix gitu ya bahasanya. Iya, bener keren banget. banget. Apalagi kalau bahasa Inggris juga keren dong Kak Aca. Iya kan, kalau bahasa Inggris tuh suka dibilang apa ya, bahasa anak jaksel guys, Iya, jadi bener. campur-campur ya Iya kan. bener. Gitu paling kalau gitu tuh ya ngeluh ya pasti pakai bahasa Inggris juga sih. Kadang kan kita karena belajar bahasa baru kan ya, kadang tuh kata-kata yang ada di bahasa kita sendiri kita tuh lupa gitu Iya loh. benar, suka kecampur ya. Iya, makanya kita tuh kayak udahlah pakai bahasa ini aja karena kita ingetnya ini gitu kan. Dan teman-teman kita kan juga pasti tahu bahasa yang bercampur itu maknanya apa gitu. Ya karena sesama belajar gitu Iya. lah ya. Tapi kalau kita nih kan beda jurusan nih kan, kita beda prodi. Kalian sasjep, gue sasing. Jadi kayak serunya tuh ada di Fakultas Bahasa dan Budaya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bahasanya itu loh. Iya, kita bisa saling belajar gitu bisa kan. mix 3 bahasa nih, bahasa Indonesia, Inggris sama Jepang. Nanti ditambah saskin kan, Iya, kalau Mandarin. ada sesi nanti kita bisa ngobrol bareng 4 bahasa malah. Sesuai moto kampus gitu ya, multilingual gitu. Oh ya, keren. Ya, semoga aja sih terwujud itu multilingual. Amin. Amin ya kan. Keren banget mahasiswa ya kalau kayak gitu kan. Ya pasti dong. Kalau gue sendiri sih di kelas teman-temannya suportif sih gitu kan. Pasti ya namanya teman sekelas gitu kan. Cuma tuh mereka juga bukan suportif di kayak Fadil aja gitu. Kayak maksudnya kita juga ngerangkul buat belajar gitu kan. Ayo kita speak English gitu. Buat pasti kan kalau di Inggris tuh kita belajar bahasa ada apa ya? Harus bisa ngomong gitu kan. Ada jadi- kayak speaker gitu, Oh, speak iya. matkul ngomong. Jadi buat gitu. memperlancar bahasa juga ya Kak. Iya, kalau ke dosen tuh malu gak sih? Ya kan kita kalau ke dosen tuh kalau misalnya kitanya gagu gitu, bukan gagu sih maaf, kayak gagap gitu. Iya, kayak gagap. itu pasti kan di komen gitu. Relax. Kalau ditenangin tuh ada rasa malu juga kayak Terus kayak grogi gitu banget. ya kan. Apalagi Tapi- mereka jago kan dosennya.
Tapi kalau sama temen kan lebih enjoy gitu ya. Iya. Kaca kalau salah, lo salah, yang benar tuh gini gitu. Iya, paling ngeselin diketawain doang sih. Iya, diketawain tapi kan nanti dibetulin juga ya, meskipun diketawain. Iya, gak Ya, malu-malu kayak gitu banget. sih temen biasanya begitu ya, diketawain dulu baru ditolongin. Iya bener banget tuh. Lo gitu ya Dil ya? Iya, kurang lebih Oh, kayak kalau gitu. kalau Fadil mungkin diketawain doang nggak ditolongin ya. Tolonginnya kalau niat doang ya Dil ya. Astaga. Gak boleh gitu Dil. Ya biarin sih, nggak apa. Nah sekarang ayo kita ngobrolin budayanya lah ya. Menurut Anes sama Fadil nih, apa sih perbedaan spesifik antara budaya, kan kalian Jepang nih, antara budaya Jepang sama Indonesia gitu, yang bikin kalian mikir tuh kalau masing-masing dari perbedaan itu tuh justru sangat menarik gitu bila ditelaah lebih lanjut gitu loh. Ada nggak sih kira-kira? Perbedaan spesifiknya nih ya. Kalau bahasa Indonesia nih Kaca, kita kan pakai romaji ya, yang kayak A, B, C, Alfabet gitu iya, ya? alfabet. Tapi kalau di Jepang kan karakternya nggak cuma satu Kaca. Ada 3 ya? Iya, makanya agak susah nih. Apalagi aku belajarnya dari nol Kaca. Kalau Fadil kan udah ada bekal lah ya? Iya, udah ada bekal. Jadi nggak kaget sih. Iya, jadi aku sebelum masuk kuliah tuh juga udah belajar dulu nih biar nggak ketinggalan sama teman-teman. Bener. Di Jepang tuh ada 3 karakter. Yang pertama itu ada hiragana, terus yang kedua katakana, nah yang ketiga paling susah Kaca. Apa tuh? Kanjinya Kaca susah banget. Rumit ya? Itu sih emang. Rumit. Apalagi kan kanji itu ada beribu-ribu Kaca. Oh iya. Iya, ada Wah. banyak banget. Kayaknya susahnya di kanji. Kalian harus ngapalin sebanyak itu. Ngapalin kita harus tulis setiap matkul. Terus setiap hari juga kalau biar nggak ketinggalan pelajaran mata kuliah kita juga harus ngebut nih. Iya, Biar soal hafal kanji. gitu Iya, lah biar ya. hafal. Soalnya dari 2 kanji itu kalau digabungin bisa ngasilin arti yang lain lagi, Kak. Di situ yang bikin ribet. Nah misalnya nih ada satu kanji, misalnya kanji hidung. Hidung itu hana. Tapi hana itu kanjinya ada beda. Ada kanji hana hidung sama hana bunga. Oh, double makna gitu ya, Iya. double Berarti meaning gitu. satu kata itu ada beberapa kanji gitu loh Kaca. Oh, dan kanjinya itu sama, tapi maknanya itu beda gitu. Oh enggak, jadi Bentuk kanjinya kanjinya itu beda. bentuk kanjinya beda tapi satu kata yang sama Oh, gitu. nah itu kalau kalian ngebling susah dong ya. Nah, itu dia. Jadi misalnya ada kalimat nih bunga itu cantik, tapi salah ngartiin jadi hidung kamu cantik. Jadi ambigu Iya, banget. jadi hidungnya cantik, Punya harusnya dua kan makna. bunganya cantik gitu. Oh ya susah ya, wah Hmm. kalian GWS ya. GWS banget nih. Kalau Fadil sendiri gimana nih? Kalau untuk budaya sih cukup menarik sih, Kak. Apa? Seperti halnya di Jepang, mereka mempunyai budaya yaitu salah satunya upacara minum teh atau dalam bahasa Jepangnya chanoyu. Chanoyu atau sado dalam bahasa Jepang, dan seni dan pertunjukan menyiapkan atau menyajikan teh hijau bubuk matcha disebut otemae. 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 Terus Nah, cakai adalah salah satunya pertemuan informal yang diadakan untuk menghormati ritual penyajian teh. Sementara acara yang lebih formal adalah caji, versi upacara alternatif, tetapi kurang lazim menggunakan daun dan dikenal sebagai chadayo. Upacara minum teh dianggap sebagai salah satu dari 3 seni klasik murni di Jepang nih, Kak. Nah, bersama dengan upacara mengagumi, dupa, kodo, dan seni merangkai bunga atau kado dapat dilacak kembali ke Zen Buddhisme pada tahun 815. Pada tahun itu, Biksu Eicho kembali dari Tiongkok. Tempat teh telah dikonsumsi selama ribuan tahun, dan secara pribadi menyiapkan sancha untuk Kaisar Saga karena terkesan sang kaisar memerintahkan budidaya perkebunan teh di daerah Kinki di Jepang Barat, dan kaum bangsawan mulai menyukai minuman itu meskipun baru pada abad ke-12 teh mulai dikenal lebih luas, Kak. Oh, jadi di Jepang itu ada upacara minum teh informal maupun formal ya. Iya, Kak jadi Fadil. minum teh di sana itu udah dari zaman Tiongkok mungkin pas era Cina dan Jepang. Jadi masih udah lama rusuh. banget Iya. ya.
Mereka pasti ini gak sih kayak addicted to teh banget ya, berarti ya, addicted Iya. to tea banget. Tapi manfaat teh itu juga bagus loh ya Banyak Kak loh. Aca. Iya banyak Buat khasiatnya. kesehatan pasti. juga penting Makanya kan teh mereka hangat. membudidayakan teh itu sendiri. Berarti mirip-mirip sama Cina lah ya. Iya, Mereka kan emang juga mirip. punya Kan- banyak-banyak teh gitu kan. Jajahan dari Cina juga mereka. Iya bener banget sih. Kalau di Indonesia sendiri teh tuh kayak sama kayak Inggris. Diminumnya tuh kalau masyarakat Inggris kan minum teh tuh kayak buat sarapan gitu loh. Terus mereka tuh juga kalau istirahat kerja minum teh, sebelum tidur minum teh. Terus juga kalau bertamu tuh sama kayak kita loh. Kadang kan kita juga nyediain teh kan. Iya. Mereka juga kayak gitu buat tamu-tamu gitu. Tapi kalau di Indonesia nih Kak Aca kan kita Iya. kan minum tehnya tuh kayak es teh manis gitu. Terus udah es habis itu manis. Nah, kalau di Inggris sendiri itu gimana sih Kak Aca? Favoritnya mereka tuh kayak gimana sih? Kalau di Inggris itu gini loh, ada cara penyajian minum teh gitu. Mereka tuh ngikutin tren kerajaan Inggris gitu. Pemasok teh resmi untuk keluarga Inggris itu sendiri pun ngomong gitu. Mereka ngejelasin kalau misalnya membuat teh itu yang sempurna itu harus ditambahin susu sebelum air panas gitu. Jadi kayak susu dulu, air panas, baru tehnya Oh, gitu. jadi ada susunya ya Kak Aca? Iya. Berarti itu manis banget dong kak. Jatuhnya susu tanpa kayak teh. di sini kayak apa sih ya? Teh apa sih kalau pakai susu tuh? Milk tea kali ya? Iya, kayak Milk gitu. tea, jadi Iya. milk tea. Makanya tuh apa ya? Tapi mereka tuh juga minum teh yang polosan gitu, benar teh aja. Tapi tetap stay warm gitu loh, anget, teh anget intinya. Kalau kita kan Pakai es ya? varian gitu loh. Karena Indonesia sendiri tuh panas nggak sih? Jadi kita tuh mau yang seger-seger jadi ditambahin es gitu nggak sih? Iya, iklim kita kan wah tropis Tropis. banget lah ya. Jadi kalau panas. nggak es tuh kurang mantep gitu ya kalau minum. nggak seger lah. Nggak seger. Kalau mereka kan emang iklimnya gitu kan ya, pasti mereka juga butuh sesuatu buat menghangatkan diri kan, Menghangatkan tubuh. atau emang butuh minuman yang bikin moodnya bagus aja gitu kan. Karena di rapat pun mereka minumnya teh. Oh ya. Kalau Aku nggak- apa? Aku malah baru tahu loh kalau teh itu pakai susu dulu sebelum Iya dibikin makanya teh. itu. Di Inggris ya. Karena kerajaannya kayak gitu. Mereka tuh kayak berpusat sama tren di kerajaannya itu gitu loh. Karena Iya iya iya. Ratu Elizabeth II bikinnya tuh kayak gitu loh. Jadi kayak mereka mungkin oh ini royal family bikinnya kayak gini kali ya. Kita mau cobain gitu. Iya, jadi mau coba ini apa Iya, kan? bedanya milk tea sama teh ada susunya yang di Inggris. Iya, tapi ini yang dibikin tehnya dulu. iya, Susunya dulu. susunya gitu. dulu, baru Udah jadi teh. baru dicampurin ke tehnya. Oh iya. New recipe nih, new resep. Bisa dicobain loh ya. Dijual kayaknya juga laku tuh. Kalau dijual kayaknya kita yang ini gak sih, kayak kesannya kita yang pertama tahu nih cara bikin kayak gini. Bener, kita bikin susu habis itu ditambahin teh. Bilang aja teh kerajaan Inggris. Oh iya, teh Jual teh kerajaan kerajaan Inggris. Inggris. British tea gitu. Nah, dari podcast kita hari ini udah banyak banget nih yang kita bahas, dari mulai dunia perkuliahan para host masing-masing, tentang materi kuliah pun udah kita ceritain kan, latar belakang kita kenapa sih kita ada di sini sekarang, sampai kita tuh ngebahas budaya antara negara Inggris, Jepang, lalu dikonversasi ke Indonesia. Banyak hal banget ya, banyak hal baru tuh yang kita dapat, hal-hal menarik yang baru kita dengar gitu kan. Itu bener banget kak. Nah sekarang itu sudah mencapai di penghujung acara episode kali ini kak. Iya, thank you banget buat kalian semua yang udah nyimak. Buat next episode nih kita bakal lebih dalam membahas tentang Jepangan nih. Jadi please banget ditunggu, oke? Oke, kalau kayak gitu, see you next time guys. Bye bye. Sayonara, matane. Direction floating aimlessly. There's nothing left back there for me. Breathing, but it won't stop the rain from pouring.